Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alhamdulillah pendengar pecinta Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini di cuaca yang cukup cerah, kita akan bersama di acara Kita Setara. Sore hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengenal lebih dekat anak tunadaksa. Nah, pendengar, alhamdulillah di studio kita yang sudah hadir sore hari ini dan juga siaran ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube kita RRI Palembang. Kita bersama narasumber kita seorang guru yang luar biasa, penuh dedikasi, mengabdikan diri di sekolah luar biasa. Langsung saja kita akan sapa narasumber kita yang pertama dan memang ini satu-satunya guru yang akan kita ajak ngobrol ya hari ini bersama guru kita Ibu Suryani Lubis SPD ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat selalu. Dan di sampingnya ada seorang siswa yang luar biasa. Kita kenalan dulu nih sama Ihsan, siswa SLB DD1 YPAC Palembang. Selamat sore Ihsan. Ayo, mana? selamat sore. Selamat sore. Iya, alhamdulillah. Kita tepuk tangan dong untuk Ihsan ya. Oh, kayaknya semangat sekali sore hari ini sama kita di Prosater Palembang. Baik, sebelum ke Ibu kita ke Ihsan dulu nih. Ihsan kelas berapa, Dek? Kelas 7. Kelas 7. Waduh, lancar banget ngomongnya ya. Ihsan tadi suka lagu Armada ya? Apa judulnya Ihsan? Pulang malu? Pulang rindu. Iya, nyanyi dong satu bait, coba kakak mau denger. Pulang malu tak pulang. Ayo, pulang malu. Tak pulang. Malu kayaknya ya. Suka Armada ya Ihsan ya? Suka sekali ya sana. Suka ya Armada ya Ihsan ya? Oke, baik Ibu Ihsan ini kelas 7 ya? Iya. Jadi sudah jadi siswa Ibu dari tahun berapa Ibu? Kebetulan saya memegang dia di kelas 6. Kelas 6? Kelas 6 saya wali kelasnya. Wali kelasnya. Jadi sudah tahu ya karakter Ihsan Iya. ya. Sekarang kelas 7. Jadi udah hampir 2 tahun ya Bu ya. Jadi sebelumnya Ihsan sekolahnya juga masih di YPAC. Dari kelas 1 Ihsan ini memang di PAC bagian D. Bagian D. Iya. Ibu Sur di YPAC sudah berapa tahun? Kalau di YPAC-nya betul sih saya itu dari tahun 2001. Sebelumnya Tapi sudah keliling buana kata orang gitu keliling ya. Kebetulan saya itu tamat dari kuliah di Padang tahun 1993. 93. Kemudian alhamdulillah 94 itu ada rezeki ya dapat PNS tapi jauh di pulau, yaitu Dimana? Pulau Belitung. Oh, nggak terlalu jauh masih di Indonesia dua kan? lautan ya, 2 lautan di seberangnya. Iya. Tapi ya di situ saya itu pas diangkat sekolah itu kebetulan tutup. Kenapa? Karena mungkin yang merintis itu kan swasta ya, anak-anak yang seperti tamatan seperti saya, Iya. merintis kemudian mungkin prospeknya itu enggak ada. Iya. Ditutup sekolah itu, tapi mereka itu enggak melapor ke Kanwil dulu namanya Kanwil kan, bahwa sekolah itu tutup. Nah, begitu saya ikut tes, saya kebetulan dapat. Jadi waktu ngadep ke Kandep itu, Iya. Ibu maaf sekolahnya itu tutup, jadi ibu merintis lagi. Dari katanya. awal. Dari awal. Jadi saya itu yang anak perantau sebatang kara di pulau. Pengalaman luar biasa. Luar biasa. Datangi lagi penduduk yang ada di Kandep itu data anak. Jadi datangi lagi, dibujuk lagi. Kemudian kami numpang satu kelas sekolah ya, numpang di SD umum. Di SD umum. Numpang sekolah. Jadi di situ saya merangkap
penjaga sekolah, merangkap guru, Guru? merangkap kepala sekolah. Luar biasa. Karena satu-satunya ini. Iya, di Belitung ya Bu ya? Iya, di Belitung di Kecamatan Manggar itu. Tahun berapa itu Itu Bu? tahun 94. 94. Sudah lama sekali. 94 kemudian ada yang itu kemudian bisalah membayar guru honor ya. Iya. Guru honor ada. Jadi kami bertiga di situ. Kebetulan jodohnya enggak jauh ya. Nah, 2 tahun di sana dapat jodoh. dapat jodoh. Orang Belitung ya? Ya, anak Palembang Oh, tapi sama-sama merantau. tugas di sana. Sama-sama tugas. Jadi kami bertiga, kemudian ya sejahat juga ya Bu ya. Saya itu pas melahirkan tidak bisa ngambil cuti. Bukan tidak bisa, saya itu gini. Kalau saya ambil cuti, anak saya hilang. Kenapa? Karena kan gurunya enggak ada. Oh iya, karena anak-anaknya nggak ada gurunya ya. Jadi mertua saya sampai geleng-geleng kepala, kok anaknya saya bawa pulang. Saya bilang sama suami bawa kursi, bawa meja. Di Berapa sekolah, orang bawa waktu di itu sini. anak-anak siswanya? Anaknya ada 7. 7. Kebetulan yang honor itu karena ndak ada gaji, mereka pergi gitu Bu. Karena nggak mau. karena sekolah itu kita ngambil anak aja susah. Jadi yang enggak dong bikinkan SPP, enggak bahaya. Cari orang aja susah waktu itu. Anaknya aja dibujuk sekolah, ya anaknya yang orang tua. Jadi yang waktu itu di awam. Belitung itu anak-anak itu tunadaksa semua Ibu? Enggak, anaknya ada macam-macam, ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa, ada yang anak tunagrahita. Jadi lengkap di situ. Gabung, iya. Luar Gitu. biasa. Jadi Ibu di Belitung mengabdi berapa tahun? Dari situ 6 tahunan. 6 tahun. Setelah Ibu lakukan seperti itu akhirnya ada sekolahnya di sana? Akhirnya alhamdulillah saya itu, tapi waktu saya pindah belum Bu. Sampai Begitu saya itu suami saya dipindahkan ke Lahat. Pindah lagi. Akhirnya saya ngadap ke Kandep kan. Saya ngadap ke Kandep itu kayak mana saya tuh. Ya. Kebetulan nggak ada ganti kan. Dari Kandep tugas bilang ibu nggak bisa pindah karena nggak ada ganti gitu kan. Iya, baik. Kebetulan alhamdulillahnya itu otonomi ya, tidak lama itu otonomi. balik. Ada bayangan sekolah itu dibakal dijadikan sekolah negeri. Sekolah negeri. Kami itu waktu itu kan DP Bu. Iya. Bukannya, Jadi DP. sekarang sekolah yang Ibu rintis dari awal itu seperti apa sekarang? Sekarang sudah jadi sekolah negeri, udah maju. Alhamdulillah berkat dirintis sama Ibu. Jadi Jadi saya pindah ke Lahat. ke Lahat. Setelah dari Lahat baru ke Palembang. Baru ke Palembang masuk 2001, 2000. akhir masuk Palembang, langsung di YPAC juga. YPAC. Guru DP. Iya, baik. Ibu Suryani memang background sekolahnya dari SLB. Ya betul. Kenapa Bu kita ingin tahu? Kenapa Ibu kemarin itu awalnya memilih jurusan SLB? Ya, saya itu kebetulan memang tamatan SPG. Tamatan SPG Ya, pada saat SPG itu. anak bungsu. Anak bungsu. Anak oke. bungsu SPG sudah itu kan tutup nggak ada AA. Kebetulan waktu kelas 3 kepala sekolah itu kami dikumpulkan. Dikumpulkan itu dibilang sekarang ini kalau mau tamatan SPG itu agak susah pengangkatan katanya kan. Sekarang dibukanya ada PGSD. Nah, PGSD angkatan pertama kan. Tapi kalau mau yang lebih cepat kerja katanya, kita nggak munafik ya Bu ya, kita sekolah itu mau kerja kan. Bener. Yang mau cepat kerja itu ada katanya, namanya SGPLB. Itu di Padang katanya kan. Terus tapi saya itu rumah saya kan di sosial. Jadi memang tiap hari ngelewati namanya SLB Karya Ibu. Karya Ibu, iya. Itu tempat pelewatan saya. Jadi saya sudah tahu anak-anak kayak gini kan. Jadi kebetulan diterima di kuliah di Padang itu 2 tahun, 93 tamat. Ya kemudian ya 94 itu ada tes itu mendapat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi rezeki Ibu katakanlah mengabdikan diri dengan anak-anak yang berkebutuhan Iya, khusus. alhamdulillah. Nah, tema kita hari ini berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mengenal lebih dekat anak tunadaksa. Baik, Ibu Sur, kalau menurut Ibu anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini seperti apa Ibu? Kata orang ada yang mengatakan anak surga, kemudian ini anak yang memang luar biasa. Ya, ini gimana tanggapan Ibu Sur sendiri? Ya betul ya, kalau bagi saya anak-anak seperti ini anak-anak surga. Anak yang melatih kesabaran. Kesabaran Betul. kita ekstra ya. Kita mau marah seperti apa, melihat mereka tersenyum tuh hilang. Karena kita bilang apa namanya tuh
kalau kami bilang inilah nanti tangan yang akan Menolong. saya ke surga. Iya, amin. Iya, iya. Karena apa ya Bu? Kalau kita ikhlas, Mm-mm. kita ikhlas mengabdi itu bukan hanya materi yang kita dapat ya Bu. Baik. Berkumpul dengan mereka itu aja terus terang Bu ya, kalau ada beban apa-apa berkumpul dengan mereka itu hilang. Hilang. Karena kita dibawanya happy gitu. Mm-mm. Anak-anak Baik. seperti ini kan kadang-kadang ya Bu ya, kita misalnya kita nggak usah nuntut yang muluk-muluk. Iya. Kalau akademik ya mungkin mereka kurang. Tapi mereka bisa menggali, ada yang seperti ini suka nyanyi ya. Iya. Nanti kalau lagi belajar malah lagi nggak mau lagi mood. Kita kalau orang yang nggak kenal anak gitu kan emosi. Iya. Mau belajar kok ini. Tapi kita bawa nyanyi lagi, dia happy kita ikut happy gitu. Jadi yang kita kesal itu hilang gitu. Baik, Ya. jadi itu ya Bu ya. Baik, jadi terharu juga kita mendengarnya. Baik, Ibu Ihsan mendengar suara kakak. Ihsan? San dipanggil tuh. Iya. Ihsan tadi suka nyanyi kata Ibu Surya. Tadi udah diputar lagu Armada. Selain nyanyi apa nih hobinya Ihsan, Ibu? Ayo San, apa Menggambar? hobinya? Suka nggambar gak Ihsan? Halo? Mana nih halo? suaranya? Suka mewarnai San? Suka mewarnai ya? Iya. Oh, lagi asik kayaknya ya. Baik, Ibu Ihsan ini kelas 7 ya. Iya, kelas Pelajaran 7. apa aja sudah diberikan kepada Ihsan ini, Bu? Kalau di kelas 6 itu pelajarannya hampir sama dengan SD Bu. SD sama Dari ya. agama sampai ke seni budaya ada, cuman kami ada program khusus. Apa Namanya Bina Diri Bina Gerak. Jadi anak-anak ini dilatih. Iya. Kalau bina diri itu dia misalnya dia bagai dia mandi, kancing baju untuk bekal dia nanti ya. Iya, Jadi iya. dia nggak tergantung dengan orang tuanya, dilatih dia mandiri. Jadi bisa mandiri. Jadi gosok giginya kayak mana, terus mandi, menyisir rambut. Iya. Kemudian ada juga lagi bina gerak. Jadi kalau misalnya kekakuan itu juga dilatih. Kami punya di YPAC itu punya ada yang ini otopasinya, terus ada misalnya ada speak terapinya juga. Iya. Nah, jadi mereka itu dibekali bagaimana disiapkan walaupun mereka akademik mungkin nggak bisa seperti anak normal, Iya. tapi untuk kemandirian yang ke depan itu disiapkan bagaimana mereka siap. Baik. Karena kita ini ya Bu ya, orang tua kan tidak selamanya mendampingi. Iya, Sewaktu-waktu betul. mereka akan pergi. Akan Nah kita menyiapkan anak ini bagaimana Agar nggak mandiri. jadi beban. Iya, Betul. nggak jadi beban Termasuk lingkungan. Nah, Seperti ada Ihsan Iya. ya. Halo Ihsan. Iya, kenapa itu? gatel kan? Iya. Iya. Nanti mau nyanyi lagi nggak nih Ihsan ya? Nanti? Iya. Wah, gatel toh. iya. Oh iya. tidak. Manja banget kayaknya sama ibu ya. Oke. Ada minyak angin. Oh, sini. ada. Wah, pakai ini nih San. Mau nggak? Baik. Pakai minyak. Oh. Oke. Baik Ibu Sur, nanti kita ngobrol lagi Ibu Sur ya. Iya. Iya, masih bersama kita Setara pendengar hingga pukul 15:40 nanti masih bersama kita Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus.
Kita setara masih bersama Ibu Suryani Lubis SPD, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Kelas. Baik, Ibu Sur, kita lanjut ya. Baik, Ibu Suryani, kalau di YPAC ini untuk anak-anak seperti Ihsan ini pelajaran eksak itu pelajaran apa yang diberikan ini, Bu Sur? Ya, makasih Bu. Kami selain akademik, anak-anak seperti ini juga dibekali keterampilan. Keterampilan, Ya, seperti apa? Kebetulan kami D itu ada keset kaki yang itu dari kain pecah bekas kaos-kaos olahraga itu. Oh, dibuat. Kemudian ada keterampilan manik-manik seperti buat Manik-manik. bunga, tas. Kemudian kan kita yang lagi COVID kemarin kita buat konektor. Kemudian kami juga bekerja sama di sana, ada salah satu PT yang Oh iya. yang mengekspor ambal dari bukan pecah apa ya, manik-manik kayu. Manik-manik. Iya. Tapi kami alhamdulillah dikasihnya kemudahan boleh meminta yang tidak bisa dipakai, tapi sebenarnya masih bisa karena mereka kan untuk ekspor ke luar negeri. Iya. Jadi yang agak apkir dikit ya, kami boleh ngambil gratis. Boleh ya. Boleh. Jadi hasil anak-anak itu dibuat apa, Bu? Kami Kayak buat misalnya- ambal, buat taplak meja, kemudian buat alas piring, alas gelas. Nah, situ. Kemudian juga kami ada menganokan ekstra jahe merah. Ekstra jahe merah. Ya. Dari anak-anak mereka ini, anak-anak tapi siswa yang memang sebagian nggak bisa kami lepas Bu, tetap kami dampingi. Didampingi. Karena anak-anak seperti ini Iya. belum bisa dilepas. Jadi kami pilih anaknya. Kalau anaknya hanya bisa memilah, membedakan kayu yang kecil, kayu yang besar, kami bagian itu. Iya. Ada yang bisa meronce, masukkan, kami bagian situ. Bagian itu. Jadi dikelompokkan anak-anak yang anaknya kelas yang SMA Iya. udah bisa menganyam, dia bagian menganyam. Nah, begitu juga keset. Baik. Jadi enggak satu anak ini kadang-kadang bukan menguasai semuanya, tapi ada bagian dia. Ada bagiannya. Ya, Hasil dari keset-keset itu dibuat apa, Bu? Atau dipamerkan atau Iya, dijual iya, atau dijual. Dijual. Dijual, dijual, kemudian kalau ada pameran dibawa ini, Iya. ya bawa pameran. Kemudian kalau misalnya ada pesanan kami Dibuat. ya. Cantik-cantik ya, Bu ya. Hasilnya ya. Iya. Baik, kalau Ihsan ini, Bu, dia suka pelajaran apa, Ibu, selama Ibu menjadi wali kelasnya? Ayo Isan, sukanya belajar Suka apa? pelajaran apa? Ayo Isan. Ayo, matematika? Atau Ayo Isan, Isan Membaca. sukanya apa Isan? Ayo. sukanya apa nih, Ihsan? Biasanya Ibu Sur, Ihsan kelihatannya lebih condong kemana? Kalau Isan condongnya dia ini pelajarannya tentang seni memang Bu. Seni. Kalau nyanyi gitu ya, walaupun memang anaknya kalau nggak gitu kenal itu belum bisa gitu Oh, iya. orangnya. Tapi kalau seni dia suka gitu. Seni ya, seni suara berarti. Baik. Nah, kemudian Ibu, kalau siswa-siswa di YPAC sendiri ini pernah mengikuti ajang mungkin kejuaraan atau prestasi yang pernah dicapai di sana seperti apa ini, Bu Suryani? Iya, kalau anak-anak di PAC memang ada kan anak usus-usus lomba untuk anak-anak yang memang berkebutuhan Iya, khusus berkebutuhan ya. khusus. Kalau kami yang bagian D ini kan tunadaksa, biasanya kami itu ngikutinya balap kursi roda. Balap kursi roda. Alhamdulillah pernah sampai tingkat nasional Tingkat ya. nasional. Kemudian pernah juga MTQ. MTQ. Ihsan pernah juara? Pernah juara sampai juara 2. Luar biasa. Jadi Baik. kalau ikut-ikut ajang memang sering Bu, tapi kami ini terkendalanya gini. Di Palembang, Palembang itu kan yang ada anak tunadaksa cuma di YPAC. Iya. Ya, yang tunadaksa. ciri khas memang ciri khasnya di anak tunadaksa itu kan di YPAC. Nah, khusus untuk lomba kadang kami itu dilombakan dengan anak tunanetra. Anak misalnya ada lomba nyanyi seperti ini Iya. ya. Di KHTH itu ada anak khusus untuk anak tunadaksa, anak tunanetra. Netra, iya. Pasti kami di situ pasti kalah, tapi kami terus maju, nggak apa-apa, yang penting anak kita maju. Karena nggak mungkin anak kami yang seperti ini dilawankan sama anak tunanetra. Kalau tunanetra itu kan memang Cuma IQ-nya mata aja. kebanyakan normal ya. Oh, IQ-nya normal ya. Tapi kalau anak kami ini Bu, memang dulu-dulunya Iya. seperti saya bilang tadi,
Anak ini kan dibagi dua. Anak yang polio, ya polio itu cuma cacat tubuh. Apa nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi IQ-nya jalan. Jadi yang saya bilang tadi ada yang jadi insinyur, ada anak kami jadi notaris ya, arsitek. Nah kesini-sini polio itu kan berhasil di Indonesia kan. Jadi yang kami tampung, yang kami ini sekarang anak-anak yang seperti Ihsan, anak Sipi. Ya, anak Sipi. Jadi dia selain kena di anggota tubuh, kekakuan, kebanyakan IQ-nya juga kena. Oh, seperti jadi itu. Jadi rata-rata di bawah normal. Di bawah normal. Jadi kami makanya dibilang D1. D1 itu jadi belajarnya seperti anak tunagrahita, di bawah anak normal. Jadi kalau di lomba dibilangnya anak tunadaksa gitu kan. Nah, jadi kalau ini anak tunadaksa, tunahungu, tunanetra itu setahap dianggap. Nah, jadi kalau misalnya lomba nyanyi, ya pasti kalah kita ya, sudah tahu karena anak kita yang sekarang ini bukan anak polio gitu kan. Jadi yang kami sering menang itu tadi kursi roda karena memang bidang kan. Bidang kami gitu. Nah, kalau lain itu ya penggembira, tapi kami nggak pernah kecil hati. Ya ikut aja enggak apa-apa. Penting anak berkawan, bersosialisasi. Gitu. Berapa orang Ibu Sur siswanya? Apanya? Di YPAC yang Ibu asuh sebagai wali kelas gitu. Berapa orang jumlahnya Bu? Kalau yang sekarang saya punya 3. Termasuk 3. Ihsan ya? Ihsan sudah kelas 7. Kelas 7. Nah yang 3 ini perempuannya ada 2, 1 laki-laki. Yang laki-laki lebih parah dari Ihsan. Kenapa? Anaknya tertidur di tempat tidur. Jadi kami yang mendatangi rumahnya. Oh jadi Ibu yang datang ke rumahnya. Ya, karena kita juga berpendidik pakai ya, kalau dia tidak datang kita datang, walaupun masuk berdui itu kita punya program home visit. Ya, jadi walaupun sudah inilah berlalu corona, anak-anak yang tidak datang tetap didatangi. Nah, kita ini. Jadi kendala kami di situ. Anak-anak D yang Sipi yang seperti Ihsan ini semakin dewasa mereka itu tambah ngedrop. Oh gitu. Kekakuannya tambah. Terus kemungkinan ininya kemampuannya makin mundur. Itulah anak-anak seperti ini, maka kami sering ulang orang tua, selagi dia mau sekolah datanglah. Iya betul. Jadi enggak ada sesalan kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Dia sudah bahagia. Tapi anak-anaknya tetap semangat ya Bu ya. Anak-anak seperti ini semangat, Ihsan. iya. Tapi kadang-kadang memang terkendala kan orang tua kerja, tidak sempat ngantar. Karena anak-anak seperti ini, seperti Mama, ditunggu sampai dia pulang. Iya, sampai dia pulang. Jadi makanya kami walaupun kadang-kadang kalau menurutkan aturan itu kan jam 12 anak-anak sudah pulang. Tapi kalau misalnya enggak kuat, enggak apa-apa, setengah 11 pulang ya sudah, kita pulang enggak apa-apa. Iya, dari pagi ya Bu mulai sekolahnya? Ya, pagi jam 8 sudah masuk. Jam 8 sudah masuk. Baik. Di YPAC sendiri kalau untuk ini ada nggak nih bentuk perhatian dari pihak pemerintah kota seperti itu berkaitan dengan peralatan sekolah dan lain-lain, seperti apa ini Bu Sur? Kalau dulu sih sebenarnya ada ya. Dulu ada beasiswa anak sebelum Covid ini. Sebelum Covid. Jadi orang tua itu agak terbantu, SPP-nya terbantu, kemudian kita bisa beli baju seragam mereka ya. Tapi 3 tahun ke sini itu stop, nggak tahu ngapa ya. Oh, jadi sekarang gitu. ini cuman ada ya BOS. Dana BOS? Dana BOS itu. Oh, Ibu dapat juga dari Dana BOS? Dapat. Alhamdulillah. Dana BOS itu karena kami itu yayasan kami kan yayasan nirlaba. Jadi yang mau bayar guru-guru honor kalau nggak dari Dana BOS dari mana? Iya, alhamdulillah ya. Jadi itu ada bentuk perhatian juga dari pihak pemerintah. Baik. Walaupun belum maksimal ya, bagi kami sih belum maksimal, tapi ya ada perhatian aja. Alhamdulillah. Jadi Ibu kalau di YPAC itu kebanyakan sukanya tuh gimana nih, bisa cerita nih? Dibawa happy. Dibawa happy ya. Jadi kalau Ibu ke sekolah itu ketemu anak-anak ini kayaknya lepas gitu ya. Iya, enak betul. Enjoy. Menyapa gitu ya. Pernah nggak sih Bu selama Ibu ngajar anak-anak ini dia curhat ke Ibu gitu? Dari misalnya dia Ihsan dari kena marah ibunya di rumah misal, terus dia bisa curhat tentang teman-temannya. Pernah nggak seperti itu Bu? Sering misalnya anak-anak itu kita kan kadang-kadang kita anggap kawan, apalagi kalau sudah besar-besar seperti ini diajak ngobrol.
Ada anak yang suka curhat sih ada, misalnya cerita tentang cowok juga. Oh ada. Iya, yang jatuh Jadi cinta, saya yang penasaran patah gimana hati, kalau dia gitu. cerita sama ibu tentang cinta gitu. Yang cewek pernah ya? Iya, yang biar cewek, biar cowok itu. Oh gitu ya. Kadang kita kan bingung apa ini. Ayo tulis kata Bu Dwi itu, tulis aja apa maunya itu. Taunya itu kan jatuh cinta sama bagian lain, mungkin ditolak nangis. Oh gitu. Jadi dia nulis surat ya Bu ya? Iya, happy aja Bu, dibuat happy anak-anak gitu. Jadi nggak terasa waktu Iya, berlalu nggak ya. Baik. Ihsan, mau dengar lagu lagi nggak Ihsan? Dengar nggak ya dia? Halo. Mau pasang lagi nih? Ihsan pasang lagi headset-nya. Pasang lagi. Ada lagu Iya. nanti. Ada lagu apa nih selain Armada? Oh Enggak, iya, oh. nggak apa-apa. Nanti kita puterin lagu aja ya untuk Ihsan ya. Baik Ibu, nanti kita lanjut lagi untuk sesi yang terakhir di sesi kita setara. Baik pendengar, kita break sebentar masih bersama Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.
Kita lanjut lagi sore hari ini bersama kita setara berkaitan dengan bagaimana kita mengenal anak-anak tunadaksa bersama Ibu Suryani Lubis SPD, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Kelas. Baik Ibu Sur? Ya. Iya. Nggak ngantuk ya? Baik Ibu Sur, tadi sudah nyinggung masalah suka duka sekolah, banyak sukanya ya happy gitu. Nah kalau tenaga pengajar di sana itu berapa orang jumlahnya Ibu? Kalau seluruh YPAC itu Iya, banyak seluruhnya. ya, hampir 100-an. Hampir ratusan. Iya, sampai kurang lebih 100. Tapi khusus di Tunadaksa tempat kami itu ada 14. 14. Dari 14 itu ada 4 yang PNS, yang 10 swasta. Swasta, baik. Nah, seperjalanan Ibu di Yayasan YPAC mungkin ada suka dukanya nih berkaitan dengan tenaga pengajar. Tadi mungkin Ibu bisa sampaikan nih. Mungkin ada saat itu ada sedikit kendala nggak yang terjadi misalkan saat setelah corona atau sebelum corona nih waktu zaman pandemi seperti apa nih Bu Sur? Sebenarnya kalau sebelum corona Iya. ini kami ya terutama yang swasta itu tidak terkendala ya. Gaji mereka tetap. Ya. Tapi setelah Covid ini kami termasuk yayasan yang kolab mungkin ya. Iya. Karena memang ada beberapa bulan teman-teman kami yang swasta itu belum bisa yayasan bayar. Bukan tidak dibayar tapi belum bisa. Belum bisa. Karena terkendala dana tadi. Karena memang sekolah YPAC ini kan nirlaba. Jadi membayar gaji sekolah guru yayasan itu uang SPP anak. SPP anak. Semenjak sudah Covid ini, Iya. Karena kondisi ya. karena kondisi ya, jadi pemasukan itu ya dibilang itu minim. Jadi Kalaupun ada sedikit ya kayaknya. pemasukan sedikit. Jadi untuk membayar karyawan itu yayasan kami memang mengalami kendala. Iya. Jadi Baik. ada teman-teman yang belum dibayar, tapi yayasan bilang insya Allah tetap dibayar, diusahakan, bukan Baik. tidak dibayar. Baik. Tapi alhamdulillah teman-teman juga yang memang di sana bukan hanya untuk mencari materi mungkin Iya, ya, dedikasi, kasih Dedikasi. sayang, mereka tetap Tetap mengajar datang. walaupun hambatan di gaji mereka. Luar biasa. Jadi walaupun seperti itu saat itu guru-guru tetap ngajar Tetap ya kerja Bu. ya, tetap datang, tetap ngajar. Tetap happy. Iya. Baik. Ya, Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan akan mudah-mudahan dengan ini ada donatur yang bisa membantu kami YPAC ya. Terutama ya kalau untuk kawan-kawan yang swasta bisa seperti dulu lagi gitu. Ya. Setiap bulan mereka dapat gajian lagi. amin. Mudah-mudahan ya. Memang sih untuk sekarang ini dibantu sudah sama dana BOS kan. Ya, tetapi mereka kan biasanya selain dapat dari bantuan dana BOS, dari yayasan itu mereka dapat. Baik. Sekarang untuk sementara itu yayasan hanya mengandalkan dari BOS itu. Jadi Iya. tanggung jawab kembali ke sekolahnya masing-masing dulu. Insya Allah kalau sudah nanti lancar yayasan seperti semula lagi. Amin. Baik, mudah-mudahan ya. Dengan adanya acara ini mudah-mudahan akan didengar. Jadi Iya, ada mudah-mudahan donatur akan banyak membantu donatur. ya. Amin untuk anak-anak kita, Iya. saudara-saudara kita, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus seperti Ihsan. Iya. Baik, Ibu Sur. Kalau tadi kan kaitannya sama SDM-nya ya. Iya. Nah, ini kalau guru-gurunya sendiri memang latar belakangnya seperti yang Ibu Sur sendiri. Ini semuanya kalau yang honor itu seperti apa Bu sistem pengajarannya, atau mungkin mereka ada ikut tes yang keluar atau seperti apa tetap di yayasan gitu? Kalau yang ikut misalnya kita kan pemerintah sekarang menggalakkan P3K. Iya. Yang ikut tes itu tidak ditempatkan di YPAC. Kemana jadi mereka ditempatkan di dikembalikan ke sekolah-sekolah negeri. negeri. Seperti kami itu juga kan ada wacana katanya guru DP tidak boleh lagi kan. Iya. Jadi ada wacana itu PNS mesti kembali ke sekolah negeri. Yayasan kami baru
P3K kemarin aja sudah 9 yang hilang ya. 9 itu aja sudah keteteran kami kan, Untuk karena terus terang aja khusus ya di Tunadaksa itu kami merangkap jadi 2 kelas ya. 1 guru. 2 kelas 1 guru. Karena kekurangan SDM tadi kan, kita mau cari tenaga juga kan kita gajinya Bu, Iya, gajinya kita ya seperti kita bilang kita kan nak munafik kerja itu kan memerlukan biaya juga ongkos Iya, ke iya. sananya. Jadi Iya, baik. untuk sementara ini kalau kami bagian D itu bukan nggak mau nerima yang kerja baru ya, tapi yang kerja lama aja dulu dioptimalkan. Iya. Jadi kami satu kelas itu megang satu guru megang 2 kelas. 2 kelas. Seperti saya megang kelas 5 sama kelas 6 untuk sementara. Ada yang megang kelas 7, kelas 8, kelas 10 sama kelas 11 ya. Untuk ya menanggulangi juga pengeluaran untuk gaji ya. Baik, ya mudah-mudahan nanti akan lebih baik ya Bu Ya, Surya amin, ke depannya. amin. Baik, kita lanjutkan kembali masa Tunadaksa dan anak-anak atau adik-adik kita di sana. Kalau untuk tingkat SMP sendiri ini sampai kelas 9 ya Bu. Kelas 9 ada berapa orang Ibu yang Tunadaksa seperti ini? Untuk tahun ini ada cuma 1. Cuma 1. Satu itu aja seperti saya bilang tadi mereka tambah menurun. Oh, kondisi Jadi fisik ya. Sudah fisiknya tambah menurun. Dapat musibah lagi orang tuanya ada sakit ya. Iya. Jadi terpaksa ya dikunjungi. Dikunjungi. Iya, Jadi dikunjungi. seperti Ibu ke rumahnya Iya, seperti dikunjungi. zaman waktu pandemi. Itu kelas 9. Kelas Kalau 9. untuk kelas 8 masih ada juga? Masih Oke, ada. berapa orang Ibu? Kelas 8 itu ada 2 ya Bu ya, 3 ya, Oh, 3. Itu masih seperti yang MTQ itu kelas 8 MTQ ya, yang menang MTQ. Itu anaknya pintar cuman sekarang pas lagi operasi kaki. Oh iya, tidak bisa sekolah dulu iya. ya. Baik. Belum bisa Baik. sekolah. Mudah-mudahan lah nanti namanya kita tetap berdoa yang terbaik lah untuk Iya, adik-adik amin, kita amin, ya. Tetap diberikan semangat seperti Ibu bilang tadi, walaupun IQ-nya tidak seperti anak normal, tapi Iya. mudah-mudahan Allah akan memberikan keajaiban buat mereka lah untuk Amin, tetap amin, semangat ya. Yang pasti untuk Ibu Sur dan teman-teman yang mengajar di sana berikan tetap kesabaran luar biasa. Kami salut bersama-sama Ibu seperti ini. Kita belum tentu bisa mengajar orang-orang seperti Ibu, anak-anak siswa yang diajar seperti ini penuh kesabaran gitu. Dan juga Ibu punya waktu yang benar-benar bisa meluangkan untuk adik-adik kita yang ada di Tunadaksa. Mungkin Ibu Sur sebagai penutup kita sore hari ini ada yang disampaikan Ibu Sur. Silakan Ibu Sur di acara kita setara ini. Sampaikan pertama untuk orang tua. Iya. Jangan malu mempunyai anak luar biasa. Kita tidak tahu ya, Iya. mereka yang akan membawa kita ke surga. Betul. Nasib ya. Jangan disimpan. Nasib yang baik harus Ya, kita harus kebanyakan betul. orang tua ini menyimpan anak seperti ini. Iya, dikurung gitu ya, Bu ya. dikurung. Betul. Jangan Jadi sampai biarkan mereka, jangan menuntut yang tinggi, jangan membandingkan dengan anak yang normal. yang normal, iya. Kadang orang tua gini, kok anak saya sudah 5 tahun, 6 tahun kok belum bisa apa-apa. Mereka tidak melihat bagaimana anak bersosialisasi dengan temannya, bagaimana mereka berkumpul ya. Iya. Jadi guru itu bukan hanya mengandalkan akademik yang kami gali, tapi potensi yang ada Potensi pada tubuh diri dia. dia. Iya. Kondisi psikologis dia yang kami anakan. Anak-anak itu kan kalau kita anak dengan kasih sayang, mereka nyaman. Iya. Dan nyaman, mereka merasa, oh aku ini ada, aku ini dihargai. Tapi kalau kita kurung, kita menganggap mereka itu beban, Sebagai beban, iya. iya. Itu kan kebanyakannya orang tua kita masih awam ya tentang pendidikan anak Iya, seperti ini iya. karena tuntutan mereka akademik. Makanya kami sering bilang dengan orang tua, jangan dilihat akademiknya. Iya. Banyak yang lain yang bisa kemajuan. Anak yang biasanya nggak bisa ngomong sama kawannya itu sudah satu kemajuan. Iya, benar Bisa benar curhat sekali, Bu. sama gurunya. Ada malam-malam sampai kadang kita Tidur. sudah iya, lah jam 11 malam masih nge-WA kita itu. Berarti kan mereka itu nyaman dengan kita ya. Iya. Ajak ayo ke sekolah lagi, datanglah ke sekolah. Ngomong gitu ya, paling Jadi nggak gitu, iya. bagi orang tua jangan pernah malu, ya Ibu Malu, Sur iya, ya. jangan pernah malu mempunyai anak seperti ini.
di balik kekurangan mereka ada kelebihan, Pasti, ada insya Allah, keistimewaan mereka. Allah memberikan kelebihan Iya, yang memang harus kita sabar Iya, menerimanya betul. dengan lapang hati. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Sur? Itu untuk orang tua. Iya. Kalau untuk siswa-siswa mungkin ada yang disampaikan nih untuk Untuk adik-adik anak-anak kita. ibu tetap semangat, jangan malu, yakinlah bahwa di setiap kekurangan kalian ada kelebihan kalian yang tidak dimiliki oleh teman kalian yang lain. Iya, baik itu ya. Baik, terharu sekali kita mendengarkan Ibu Sur. Mudah-mudahan Ibu Allah akan membalas semua yang dilakukan oleh Ibu Sur buat adik-adik kita di sana. Baik, terima kasih Ibu Sur. Ya. Insya Allah kita ketemu kembali di acara Kita Setara melalui Pro 1 Palembang. Baik, terima kasih untuk Isan. Ya udah datang RRI. Semakin pintar ya Isan ya. Tetap semangat ya Isan. Kan, senyum. Jangan lupa nanti lagu armadanya direkam ya. Baik, terima kasih Bu Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah acara kita hari ini luar biasa bersama Ibu Sur yang kita sudah dengarkan bagaimana suaranya, cara dia berbicara yang menyentuh sekali hari ini. Ibu Suryani Lubis RSPD. Jadi sekali lagi untuk para orang tua yang memiliki anak tunadaksa yang berkebutuhan khusus, jangan pernah malu, jadikanlah dia berlian di tengah keluarga Anda, karena sesuatu seperti ini akan membawa sesuatu yang bermanfaat buat kita ke depan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kan ya Allah yang tahu semuanya. Terima kasih sekali pendengar, Kita Setara ini mengajak Anda pendengar untuk berempati kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus agar mereka juga bisa dihargai seperti anak-anak normal lainnya. Saya Nadia bersama rekan Geo juga Kasinta yang hadir hari ini. Terima kasih untuk monitor secara langsung acara Kita Setara. Semoga memberikan manfaatnya buat kita yang menonton sore hari di channel YouTube RRI Palembang. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.